Sejarah awal suku Kai menurut versi Islam sering dikaitkan dengan asal-usul mereka sebagai bagian dari suku-suku Oghuz yang memiliki peran penting dalam sejarah dunia Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai suku Kayu dan perjalanan mereka berdasarkan tradisi Islam dan pandangan sejarawan Muslim. Suku Kayu adalah salah satu dari 24 suku Oghuz, bangsa Turki yang berasal dari wilayah Asia Tengah. Nama Kai berasal dari kata dalam bahasa Turki kuno yang berarti kekuatan atau yang kokoh. Suku Kai memiliki lambang panah dan busur ganda, melambangkan kekuatan dan persatuan sesuai dengan identitas mereka sebagai suku pejuang. Seiring masuknya bangsa Oghuz ke dalam Islam, suku Kayu mulai meninggalkan tradisi penyembahan nenek moyang dan menyerap nilai-nilai Islam. Proses Islamisasi ini terjadi selama abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi, melalui kontak dengan kekhalifahan Abbasiyah dan peradaban Muslim lainnya. Dalam pencarian wilayah baru dan perlindungan dari ancaman Mongol, suku Kai bermigrasi dari Asia Tengah menuju wilayah barat, terutama Anatolia. Mereka menjadi bagian dari migrasi besar-besaran suku-suku Turki. Setelah tiba di Anatolia, suku Kai menjadi pengikut Kekaisaran Seljuk Rum. Mereka diberi wilayah sekitar Suud dan Domanid sebagai basis mereka untuk melawan ancaman eksternal seperti Bizantium dan Mongol. Suku Kayu mencapai stabilitas dan kekuatan di bawah kepemimpinan Ertugrul Ghazi yang mengarahkan suku ini menuju jalan jihad dan pembentukan negara Islam yang kuat. Suku Kayu dikenal sebagai masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa keberhasilan mereka di dunia terkait erat dengan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi Islam mengajarkan pentingnya persaudaraan di antara kaum Muslim, dan suku Kai menerapkannya dengan menjaga persatuan internal mereka serta bekerja sama dengan suku-suku lain. Suku Kayu terlibat aktif dalam membela wilayah Muslim dari ancaman luar, terutama dari Bizantium dan Mongol. Mereka menganggap perjuangan ini sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Dalam proses ini, suku Kai menjadi salah satu pelopor identitas Muslim Turki yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah Islam. Suku Kai menjadi cikal bakal Kesultanan Utsmaniyah, Empire Ottoman, yang didirikan oleh Osman Ghazi, putra Ertugrul Ghazi. Kesultanan ini melanjutkan tradisi suku Kayu dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan memperluas pengaruh Islam di dunia. Kisah suku Kai, terutama di bawah Ertugrul Ghazi dan Osman Ghazi, sering dijadikan teladan bagi umat Islam dalam membangun peradaban yang adil, kuat, dan berlandaskan syariat. Nama suku Kai menjadi simbol keberanian, kekuatan, dan kejayaan Islam dalam sejarah dunia. Suku Kai merupakan salah satu suku Turki yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Dengan perjalanan mereka dari Asia Tengah ke Anatolia dan peran mereka dalam membela Islam, suku Kai tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Turki, tetapi juga sejarah Islam secara keseluruhan. Keberhasilan mereka mendirikan Kesultanan Utsmaniyah menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi dasar bagi sebuah peradaban yang besar dan berpengaruh. Awal mula suku Kayu memeluk Islam, menurut versi Islam, berkaitan erat dengan proses penyebaran agama Islam di wilayah Asia Tengah dan pengaruh peradaban Muslim yang masuk ke kawasan tersebut. Suku Kayu adalah salah satu suku Oghuz yang pada awalnya menganut agama-agama tradisional Turki dan paham animisme. Namun secara perlahan-lahan mereka memeluk Islam. Berikut adalah beberapa tahapan utama mengenai proses ini menurut pandangan Islam. Islam mulai menyebar ke kawasan Asia Tengah sejak abad ke-7 Masehi melalui perdagangan
misi dakwah, dan penaklukan. Pada abad ke-9 dan ke-10, Islam mulai mengakar di wilayah-wilayah yang kini dikenal sebagai Kazakhstan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Suku-suku Oghuz, termasuk Kayi, yang sebelumnya memiliki kepercayaan tradisional, mulai berinteraksi dengan pedagang, ulama, dan pemimpin Muslim yang datang dari wilayah Khurasan dan kawasan Timur Tengah. Proses dakwah ini melalui cara yang damai dan intelektual. Dalam tradisi Islam, banyak ulama yang memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di kawasan ini. Ulama dan pedagang Muslim yang bepergian melalui jalur sutra membawa ajaran Islam kepada suku-suku Turki. Dakwah dilakukan dengan cara yang bijaksana, dengan penekanan pada nilai-nilai agama Islam yang universal seperti keadilan, persaudaraan, dan kebenaran. Islam menyebar secara perlahan melalui pengaruh intelektual, pernikahan antar suku, dan pembentukan aliansi dengan negara-negara Muslim yang lebih besar. Seiring dengan berkembangnya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, banyak suku-suku Oghuz, termasuk Kayi, semakin terhubung dengan dunia Muslim. Suku Kayi mulai menerima pengaruh kuat dari Abbasiyah yang memperkenalkan ajaran Islam dan menyebarkan kebudayaan Muslim ke wilayah mereka. Pada abad ke-11, suku Oghuz, termasuk Kayu, menjadi sekutu Kekaisaran Seljuk yang telah memeluk Islam dengan teguh. Melalui hubungan ini, suku Kayu mulai semakin dekat dengan Islam, melihat kekuatan dan kebesaran peradaban Muslim, serta merasakan manfaat dari masuknya Islam ke dalam kehidupan mereka. Proses Islamisasi suku Kaya semakin diperkuat dengan kepemimpinan Ertugrul Ghazi yang sangat dihormati oleh sukunya. Ertugrul, sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan taat, memeluk Islam dengan sepenuh hati dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada rakyatnya. Ertugrul memimpin suku Kayi dengan prinsip-prinsip keadilan, kesederhanaan, dan keberanian yang terinspirasi dari ajaran Islam. Dia menanamkan keyakinan bahwa kepemimpinan yang benar adalah yang berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Ini mempengaruhi suku Kaya untuk memeluk Islam lebih dalam lagi. Suku Kayu tidak hanya memeluk Islam secara formal, tetapi mereka menjalani kehidupan sehari-hari yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti kedamaian, persatuan, dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad. Mereka ikut dalam perjuangan melawan ketidakadilan dan menjaga kehormatan Islam di wilayah Anatolia. Dengan pemimpin yang taat seperti Ertugrul, suku Kayu tidak hanya memeluk Islam, tetapi juga menjadi penjaga dan pembela ajaran Islam di wilayah mereka. Ini mencerminkan kesadaran bahwa Islam bukan sekadar agama pribadi, tetapi juga sebuah tanggung jawab sosial untuk menegakkan keadilan dan melindungi umat. Setelah suku Kayi memeluk Islam, mereka semakin menguatkan posisi mereka di Anatolia dengan mengembangkan wilayah mereka dan bersekutu dengan kerajaan-kerajaan Muslim lainnya, seperti Seljuk dan kemudian Utsmaniyah. Ertugrul Ghazi dan putranya, Osman Ghazi, akhirnya mendirikan Kesultanan Utsmaniyah yang menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Islam. Warisan Islam yang diperoleh suku Kayu melalui Ertugrul dan Osman melanjutkan perjuangan mereka untuk menegakkan syariat Islam dan melindungi umat. Proses suku Kayu memeluk Islam berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh interaksi dengan peradaban Islam yang lebih besar. Melalui dakwah yang bijaksana, pengaruh kekhalifahan Abbasiyah dan Seljuk, serta kepemimpinan Ertugrul Ghazi yang taat, suku Kayu memeluk Islam dengan sepenuh hati. Keberhasilan mereka dalam menyerap ajaran Islam berperan penting dalam pembentukan identitas mereka sebagai pemimpin yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang kelak menjadi dasar berdirinya Kesultanan Utsmaniyah. Kebijakan para pemimpin suku Kayi
menurut versi Islam, sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, persaudaraan, keberanian, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinan mereka, terutama di bawah pimpinan Ertugrul Ghazi dan Osman Ghazi, dikenal dengan kebijakan yang bijaksana dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang diterapkan oleh pemimpin suku Kayi dalam perspektif Islam. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan oleh pemimpin suku Kayu adalah penegakan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Seperti yang dicontohkan oleh Ertugrul Ghazi, keadilan tidak hanya berlaku di kalangan suku mereka, tetapi juga terhadap masyarakat yang lebih luas. Kebijakan pemimpin suku Kayi seringkali didasarkan pada hukum-hukum Islam yang memberi landasan moral dalam setiap keputusan yang diambil, termasuk dalam hal hukum pidana dan perdata. Pemimpin Kayi berusaha untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa memihak dan berdasarkan prinsip keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin suku Kayi seperti Ertugrul dan Osman Ghazi sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat mereka. Mereka mewajibkan pemimpin dan prajurit untuk berusaha menjaga kedamaian, mendistribusikan sumber daya secara adil, dan membantu mereka yang miskin atau tertindas. Dalam ajaran Islam, perhatian terhadap orang miskin dan lemah adalah sebuah kewajiban. Pemimpin suku Kayi memastikan bahwa tidak ada satupun anggota masyarakat yang tertinggal dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pemimpin suku Kayi memiliki kebijakan yang sangat tegas dalam melindungi agama Islam dari ancaman eksternal seperti Kekaisaran Bizantium dan Mongol. Mereka selalu siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi umat Islam dan menjaga kehormatan agama. Para pemimpin suku Kayi juga memastikan bahwa generasi muda mereka diberikan pendidikan agama yang kuat. Hal ini penting untuk membentuk karakter yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemimpin suku Kayi, khususnya Ertugrul Ghazi, memiliki kebijakan diplomatik yang cerdas. Mereka sering menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan Muslim seperti Kekaisaran Seljuk untuk memperkuat posisi mereka di wilayah Anatolia. Meski sering berkonflik dengan Bizantium, Ertugrul Ghazi juga menunjukkan kebijakan diplomasi yang bijak dengan membuat perjanjian damai ketika memungkinkan untuk menghindari perang yang tidak perlu dan menjaga stabilitas bagi umat Islam. Kebijakan militer suku Kayu adalah untuk selalu siap mempertahankan wilayah mereka dari ancaman luar. Pemimpin seperti Ertugrul dan Osman Ghazi memimpin pasukan dengan semangat jihad dan keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain peperangan, para pemimpin Kayi juga menjaga keamanan dalam negeri mereka dengan menegakkan hukum yang adil dan menjaga kedamaian sosial. Ini menciptakan stabilitas yang memungkinkan pertumbuhan dan kemakmuran bagi suku mereka. Pemimpin suku Kayi mendorong persatuan antara suku mereka dan suku-suku Turki lainnya. Mereka menyadari pentingnya solidaritas di antara umat Muslim, terutama dalam menghadapi ancaman eksternal. Mereka juga menerapkan kebijakan inklusif, menjaga hubungan baik dengan masyarakat non-Muslim di wilayah mereka selama tidak mengganggu kedamaian dan keharmonisan masyarakat. Pemimpin suku Kayi, seperti Ertugrul dan Osman, seringkali mengambil keputusan besar dengan bermusyawarah dengan para penasihat dan anggota masyarakat terkemuka. Ini mencerminkan prinsip syura dalam Islam yang menekankan pentingnya keputusan kolektif dan pertimbangan dari berbagai pihak. Mereka selalu memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan umat dan berdasarkan maslahat, kepentingan umum. Salah satu kebijakan penting pemimpin Kayi
adalah mempersiapkan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan mereka. Ertugrul Gazi mempersiapkan putranya, Osman Gazi, dengan pendidikan agama dan kepemimpinan yang kuat untuk membangun Kesultanan Utsmaniyah. Pemimpin Kayi memberikan contoh keteladanan dalam akhlak, yaitu menjadi pribadi yang jujur, sabar, dan penuh kasih sayang, serta selalu berusaha mengikuti ajaran Nabi Muhammad dalam setiap tindakan mereka. Kebijakan para pemimpin suku Kayi, terutama Ertugrul Gazi dan Osman Gazi, sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, persaudaraan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan keteguhan iman mereka dan visi untuk menegakkan pemerintahan yang adil, damai, dan makmur bagi umat Islam, dengan kombinasi antara kepemimpinan yang tegas dalam hal militer dan bijaksana dalam diplomasi, serta perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemimpin suku Kayi meninggalkan warisan yang abadi dalam sejarah Islam. Peperangan pada masa suku Kayi, menurut versi Islam, adalah bagian dari perjuangan untuk mempertahankan agama Islam, tanah air, dan kehormatan umat Muslim. Peperangan ini seringkali dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Ertugrul Gazi, yang memimpin suku Kayi dalam menghadapi berbagai ancaman dari musuh-musuh Islam. Sejarah peperangan di masa suku Kayu mencerminkan semangat jihad, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesetiaan mereka pada ajaran Islam. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait peperangan pada masa suku Kayi dalam pandangan Islam. Salah satu musuh utama suku Kayu pada masa kepemimpinan Ertugrul Gazi adalah Kekaisaran Bizantium. Bizantium yang berada di sebelah barat Anatolia merupakan kekuatan Kristen yang seringkali berkonflik dengan suku-suku Muslim, termasuk suku Kayu. Suku Kayu terlibat dalam sejumlah pertempuran dengan pasukan Bizantium yang berusaha menguasai wilayah Anatolia. Dalam pertempuran ini, pemimpin seperti Ertugrul Gazi memimpin pasukan Kayi dengan keberanian dan semangat jihad untuk mempertahankan wilayah yang telah mereka kuasai, khususnya daerah sekitar Suud. Selain peperangan terbuka, Ertugrul juga dikenal menggunakan taktik diplomasi, termasuk menjalin perjanjian damai dengan Bizantium ketika diperlukan untuk menjaga stabilitas. Namun, apabila Bizantium melanggar perjanjian atau mengancam umat Islam, perang akan dilanjutkan. Di masa Ertugrul, kekuatan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan dan keturunannya mulai menguasai wilayah Asia Tengah dan Timur. Ancaman Mongol ini menjadi perhatian serius bagi suku-suku Turki, termasuk suku Kayu, yang berusaha melindungi diri dari invasi mereka. Meski Ertugrul tidak terlibat langsung dalam pertempuran besar dengan Mongol, suku Kayu tetap berperan dalam mempertahankan wilayah mereka dari ancaman kekuatan Mongol yang terus berkembang. Pemimpin suku Kayi berdasarkan prinsip Islam memandang ancaman Mongol sebagai sebuah jihad untuk menjaga kedaulatan dan keamanan umat Islam. Dalam menghadapi ancaman Mongol, suku Kayu sering bekerja sama dengan Kekaisaran Seljuk yang juga berjuang melawan dominasi Mongol. Hal ini menunjukkan bagaimana suku Kayu memandang pentingnya aliansi strategis dalam peperangan. Salah satu aspek penting dalam peperangan pada masa suku Kayi adalah upaya untuk mendirikan negara Islam yang berlandaskan syariat. Ertugrul Gazi dan anaknya, Osman Gazi, berjuang untuk membangun sebuah kesultanan yang kelak menjadi Kesultanan Utsmaniyah. Dalam proses memperluas wilayah dan kekuasaan, Osman Gazi dan pasukan suku Kayi terlibat dalam sejumlah peperangan dengan kerajaan-kerajaan Turki lainnya, seperti Kerajaan Seljuk dan belik-belik kecil yang ada di Anatolia. Setelah perjuangan panjang dalam peperangan ini, akhirnya Osman Gazi berhasil mendirikan Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-13.
Peperangan yang dilakukan oleh suku kaya dengan dasar semangat jihad membuahkan hasil yang besar dengan terbentuknya salah satu kerajaan Islam terbesar dalam sejarah. Selain peperangan melawan pasukan eksternal, peperangan yang dilakukan oleh suku kayu juga berfokus pada melawan ketidakadilan internal yang merugikan umat Islam. Dalam hal ini, pemimpin seperti Ertugrul Ghazi berperang untuk memastikan bahwa umat Islam tidak tertindas oleh penguasa yang tidak adil. Jihad dalam konteks ini tidak hanya berarti perang fisik melawan musuh-musuh Islam, tetapi juga berjuang untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan persatuan di kalangan umat Islam. Dalam setiap peperangan yang dilaksanakan, pemimpin suku kaya mengedepankan prinsip jihad fisabilillah, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertahankan agama Islam, tanah air, dan kehormatan umat. Walaupun terlibat dalam peperangan, pemimpin suku Kayi selalu berusaha mengikuti etika peperangan dalam Islam, seperti tidak membunuh warga sipil, tidak merusak fasilitas agama, dan memperlakukan tawanan perang dengan adil dan manusiawi. Peperangan suku Kayi tidak hanya bersifat defensif untuk mempertahankan wilayah mereka, tetapi juga sebagai upaya menjaga kehormatan umat Islam dan menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat yang belum mengenalnya. Kemenangan-kemenangan dalam peperangan yang dilakukan oleh suku Kayi sering dianggap sebagai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka berperang dengan niat yang tulus untuk menegakkan agama Islam dan melindungi umat Islam. Perjuangan mereka dalam peperangan ini membentuk dasar bagi berdirinya Kesultanan Utsmaniyah yang kemudian berkembang menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia. Warisan kepemimpinan suku Kaya menjadi contoh bagi umat Islam dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan prinsip-prinsip keadilan dan kehormatan. Peperangan di masa suku Kayi, terutama di bawah kepemimpinan Ertugrul dan Osman Ghazi, merupakan bagian integral dari perjuangan untuk mempertahankan agama Islam, tanah air, dan kehormatan umat. Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, peperangan ini dilakukan dengan tujuan menegakkan keadilan, melawan ketidakadilan, dan membela umat Islam dari ancaman eksternal, baik dari Bizantium, Mongol, maupun kerajaan-kerajaan lain. Dalam setiap peperangan, nilai-nilai Islam seperti etika peperangan, semangat jihad, dan persatuan umat selalu menjadi landasan utama bagi pemimpin suku Kaya. Pandangan sejarawan Muslim terkait jejak peninggalan suku Kayu dalam versi Islam sangat menghargai peran dan kontribusi besar suku ini dalam sejarah peradaban Islam, terutama dalam mendirikan Kesultanan Utsmaniyah yang menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar. Suku Kayu melalui perjuangan kepemimpinan seperti Ertugrul Ghazi dan Osman Ghazi meninggalkan warisan yang sangat penting dalam konteks sejarah Islam. Berikut adalah beberapa pandangan sejarawan Muslim terkait jejak peninggalan suku Kayi. Sejarawan Muslim memandang Ertugrul Ghazi sebagai seorang pemimpin yang sangat berpegang pada prinsip Islam, yang meletakkan dasar bagi pembangunan sebuah negara Islam yang adil dan kuat. Dia mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat jihad untuk menegakkan keadilan dan menjaga kehormatan umat Islam. Warisan terbesar dari suku Kayu adalah pendirian Kesultanan Utsmaniyah oleh putra Ertugrul, Osman Ghazi. Sejarawan Muslim melihat ini sebagai jejak yang sangat signifikan karena Utsmaniyah berkembang menjadi salah satu kekuatan besar yang mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam selama lebih dari 600 tahun. Suku Kayu di bawah kepemimpinan Ertugrul dan Osman Ghazi tidak hanya berjuang untuk kemenangan militer, tetapi mereka juga membangun sebuah negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Sejarawan Muslim menganggap bahwa pendirian Kesultanan
Utsmaniyah adalah bukti dari keberhasilan suku Kayy dalam menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara. Peninggalan suku Kayy juga tercermin dalam sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dengan fokus pada keadilan, pemerintahan yang bijaksana, dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Sebagai pendiri Kesultanan Utsmaniyah, Osman Ghazi mendirikan pemerintahan yang menjadi model bagi kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Suku Kayy berperan besar dalam proses Islamisasi wilayah Anatolia. Sejarawan Muslim menganggap bahwa kedatangan suku Kayy dan keberhasilan mereka dalam memeluk Islam menjadi salah satu faktor utama dalam penyebaran Islam di Anatolia. Melalui perjuangan dan kebijakan mereka, suku Kayy membantu menyebarkan Islam di wilayah yang sebelumnya mayoritas memeluk agama Kristen. Dalam menghadapi ancaman dari Kekaisaran Bizantium dan kerajaan-kerajaan non-Muslim lainnya, suku Kayy mempertahankan wilayah yang telah mereka kuasai dengan semangat jihad dan keberanian. Peninggalan ini menunjukkan bahwa suku Kayy tidak hanya berperang untuk memperluas wilayah, tetapi juga untuk menjaga kemuliaan Islam. Sejarawan Muslim mengakui bahwa kebijakan sosial suku Kayy sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Keadilan sosial, perhatian terhadap kaum miskin, dan perlindungan terhadap hak-hak umat adalah bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin suku Kayy. Suku Kayy juga dikenal dengan kebijakan toleransi terhadap non-Muslim yang hidup di bawah kekuasaan mereka. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong hidup berdampingan dengan damai meskipun ada perbedaan agama. Peninggalan ini sangat berpengaruh pada cara pemerintahan Utsmaniyah yang menciptakan keberagaman budaya dan agama dalam wilayah kekuasaannya. Sejarawan Muslim juga melihat jejak peninggalan suku Kayy dalam tradisi lisan yang berkembang di kalangan masyarakat Anatolia dan wilayah Utsmaniyah. Kisah perjuangan Ertugrul Ghazi dan Osman Ghazi menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi-generasi berikutnya. Cerita-cerita ini mengajarkan tentang keberanian, keadilan, dan kesetiaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Islam. Beberapa sejarawan Muslim menyarankan bahwa peninggalan suku Kayy dan kontribusi mereka dalam sejarah Islam tercatat dalam berbagai dokumen sejarah dan kronik yang ditulis setelah pendirian Kesultanan Utsmaniyah. Peninggalan ini memberikan wawasan tentang perjuangan mereka dalam membentuk negara Islam yang kuat dan berkelanjutan. Sejarawan Muslim melihat pemimpin suku Kayy, khususnya Ertugrul dan Osman, sebagai sosok yang berkarisma dan memiliki visi yang jelas untuk membangun peradaban Islam yang mulia. Dalam pandangan mereka, suku Kayy bukan hanya berperang untuk memperluas kekuasaan, tetapi juga untuk menjaga dan menegakkan nilai-nilai Islam di tengah tantangan yang dihadapi. Suku Kayy tidak hanya meninggalkan jejak dalam bidang politik dan militer, tetapi juga dalam bidang kebudayaan. Banyak kebudayaan, seni, dan tradisi yang berkembang dalam Kesultanan Utsmaniyah memiliki akar yang kuat dalam budaya dan adat suku Kayy, yang berlandaskan pada ajaran Islam dan nilai-nilai keturunan mereka. Jejak peninggalan suku Kayy, menurut pandangan sejarawan Muslim, sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam, terutama melalui pendirian Kesultanan Utsmaniyah. Sejarah ini mencerminkan keberhasilan suku Kayy dalam mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya mereka. Pemimpin-pemimpin seperti Ertugrul dan Osman Ghazi meninggalkan warisan yang sangat penting, yang terus menginspirasi umat Islam dalam menegakkan keadilan, menjaga kehormatan agama, dan membangun negara Islam yang kuat dan makmur. Peninggalan ini tidak hanya dilihat dari segi militer dan politik, tetapi juga dalam bentuk tradisi sosial, kebudayaan, dan kontribusi mereka terhadap penyebaran Islam di Anatolia dan sekitarnya.